Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soleh-soleh yang sekalian, apa kabarnya hari ini? Semoga senantiasa diberikan keimanan yang kuat, keberkahan hidup, kesehatan jasmani dan ruhaniah, serta diberikan keilmuan yang luas, baik untuk dunia maupun akhirat kelak. Amin. Hari ini kita akan membahas bab 3 dalam mata pelajaran informatika, yaitu sistem komputer. Merefleksi pembelajaran bab sistem komputer pada kelas 5 tahun lalu, kita sudah mempelajari tentang hardware atau perangkat keras, software, perangkat lunak, dan brainware pengguna komputer. Kali ini, kita akan menjelajahi dunia komputer yang sangat menarik, khususnya tentang bagaimana benda-benda di sekitar kita bisa menjadi pintar dan saling berbicara, serta kita juga akan mengintip rahasia bahasa yang digunakan komputer dalam melakukan semua hal yang menakjubkan itu. Sebelum kita lanjut, sudah siapkah alat tulis, buku tulis, dan buku paket informatikanya? Jika sudah siap, mari kita bahas bab 3, sistem komputer. Pada bab ini, kita akan mempelajari beberapa hal, yaitu apa itu Internet of Things atau IoT, beberapa jenis perangkat yang menggunakan IoT, dan bahasa pemrograman. Internet of Things merupakan sebuah konsep jaringan perangkat fisik, kendaraan, dan objek lain yang dilengkapi sensor, perangkat lunak, dan konektivitas internet untuk mengumpulkan, bertukar, dan mengendalikan data tanpa bantuan manusia secara langsung. Bayangkan jika semua benda di rumah atau di sekolah kita bisa saling berbicara dan bekerja sama, pasti akan lebih memudahkan kita untuk mengoperasikan dengan sekali perintah atau bisa dikerjakan dalam satu waktu yang singkat. Konsep dasar IoT, jaringan perangkat terhubung. IoT memungkinkan berbagai perangkat, mulai dari perangkat rumah tangga seperti lampu atau mesin cuci, hingga peralatan industri untuk terhubung satu sama lain melalui internet. Kedua, sensor dan perangkat lunak. Perangkat-perangkat ini dilengkapi dengan sensor dan perangkat lunak untuk mengumpulkan dan memproses data dari lingkungan sekitarnya. 3. Pertukaran data. Perangkat IoT dapat bertukar data dengan perangkat lain atau dengan cloud untuk merespons secara otomatis terhadap kondisi tertentu sehingga meningkatkan efisiensi. Keempat, otomatisasi. Dengan adanya konektivitas dan pertukaran data, perangkat dapat melakukan tugas-tugas secara otomatis tanpa interaksi langsung dengan manusia. Manfaat utama IoT. 1. Efisiensi dan produktivitas. Otomatisasi proses dan pemantauan jarak jauh meningkatkan efisiensi operasional dan produktivitas di berbagai sektor. 2. Kenyamanan pengguna. Pengguna dapat mengontrol perangkat dari jarak jauh, misalnya menyalakan lampu atau menyiram bunga secara otomatis, sehingga meningkatkan kenyamanan. Ketiga, visibilitas real-time. IoT memberikan visibilitas usaha secara real-time, memungkinkan adaptasi cepat terhadap perubahan dan pengelolaan sumber daya yang lebih baik. Keempat, penghematan energi. Dengan kemampuan mengendalikan perangkat dari jarak jauh, pemborosan energi dapat dihindari. Kelima, pengambilan keputusan yang lebih baik. Data yang dikumpulkan dari perangkat dapat digunakan untuk analisis dan prediksi, mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik. Contoh penerapan IoT. Yang pertama, wearable technology. Teknologi wearable adalah perangkat elektronik yang dikenakan di tubuh untuk mengumpulkan dan mengirimkan data. Perangkat ini menggunakan sensor untuk memantau kesehatan, kebugaran, dan aktivitas pengguna, serta menyediakan data melalui sebuah aplikasi. Manfaatnya termasuk pemantauan kesehatan real-time, peningkatan gaya hidup aktif, dan fitur keselamatan darurat. Namun, ada pula kekurangannya seperti daya tahan baterai yang singkat dan potensi pengukuran data yang tidak akurat. Contoh perangkat wearable adalah 1. Jam tangan pintar atau smartwatch. 2. Gelang kebugaran atau fitness tracker. 3. Kacamata pintar. Ada contoh seperti Google Glass, headset VR atau AR,
dan yang lainnya. Kedua, rumah tangga pintar dan keamanan rumah. Merupakan sistem rumah yang dilengkapi teknologi otomatis dan terhubung internet untuk kenyamanan dan efisiensi, termasuk dalam aspek keamanan melalui perangkat seperti kamera pintar, kunci otomatis, dan sensor yang mengirimkan notifikasi secara real-time ke ponsel Anda untuk mendeteksi aktivitas mencurigakan atau kondisi darurat seperti asap dan kebocoran. Bagaimana keamanan rumah pintar bekerja? Yang pertama, perangkat yang terintegrasi sistem keamanan pintar tidak hanya alarm individual, tapi kumpulan perangkat yang saling terhubung seperti kamera, sensor, dan lampu pintar untuk bekerja sama. Yang kedua, kontrol jarak jauh. Anda dapat memantau dan mengontrol perangkat keamanan dari mana saja menggunakan ponsel dan tablet yang Anda punya. Ketiga, peringatan real time. Sistem akan mengirimkan notifikasi ke perangkat seluler Anda ketika ada aktivitas mencurigakan, pintu dibiarkan terbuka, asap terdeteksi, atau kejadian tak terduga lainnya. Yang keempat, otomatisasi. Perangkat dapat diatur untuk menyala atau berbunyi secara otomatis saat mendeteksi ancaman. Misalnya, lampu bisa menyala ketika sensor mendeteksi ada yang tidak beres. Berikutnya, mobil terhubung dan alat medis pintar. Mobil terhubung adalah kendaraan yang dilengkapi teknologi canggih untuk mengumpulkan dan mengirimkan data, memungkinkan komunikasi antar kendaraan dan infrastruktur untuk meningkatkan keselamatan, efisiensi, dan pengalaman berkendara, seperti yang dicontohkan oleh fitur autopilot dan sistem infotainment pada mobil Tesla. Mobil Tesla memiliki fitur autopilot dan sistem yang memungkinkan pengelolaan kendaraan dari jarak jauh. Sistem konektivitas seperti pada BMW, Connected Drive, Ford Science, dan GM OnStar yang memberikan bantuan darurat, navigasi, dan diagnosa kendaraan. Alat medis pintar, yaitu perangkat kesehatan yang memanfaatkan teknologi Internet of Things dan konektivitas canggih untuk memantau kondisi pasien secara real-time, seperti jam tangan pintar yang melacak detak jantung atau monitor tekanan darah yang mengirimkan data ke dokter sehingga memungkinkan perawatan yang lebih personal dan proaktif. Contoh penerapannya, perangkat wearable yaitu jam tangan pintar atau smartwatch yang memantau detak jantung, kadar oksigen, dan aktivitas fisik. Perangkat diagnostik yaitu monitor tekanan darah digital, glukometer, dan monitor detak jantung janin yang dapat mengirimkan data langsung ke dokter. Alat medis terhubung, shrink pump yang mampu beroperasi secara paralel dengan jaringan internet untuk pemantauan pemberian obat yang akurat. Bahasa pemrograman. Komputer tidak berbicara seperti kita. Mereka menggunakan bahasa pemrograman yang berbeda dari yang paling sulit sampai yang paling mudah. Bahasa pemrograman sendiri adalah sistem instruksi dan aturan sintaksis untuk berkomunikasi dengan komputer yang memungkinkan manusia menulis kode untuk membuat perangkat lunak, aplikasi, dan website. Kode tersebut kemudian diterjemahkan menjadi logika yang dapat dieksekusi oleh mesin untuk menjalankan tugas tertentu. Terdapat berbagai jenis bahasa pemrograman yang diklasifikasikan menjadi tingkat tinggi, mirip seperti bahasa manusia, dan tingkat rendah atau mendeteksi bahasa mesin, dengan contoh seperti Python, JavaScript, dan C++ atau C++. Bahasa pemrograman dapat dikategorikan sebagai berikut. Yang pertama, 1GL atau One Generation, itu bahasa mesin yang menggunakan kode biner 0 dan 1 yang bisa dipahami langsung oleh prosesor komputer. Bahasa ini dikenal juga dengan bahasa yang paling fundamental karena dia menggunakan kode biner yang langsung diterapkan atau diproses oleh prosesor komputer. Yang kedua, 2GL atau Assembly Language. Second Generation Language adalah istilah untuk bahasa assembly, yaitu bahasa pemrograman tingkat rendah yang menggunakan kode mnemonik atau singkatan yang mudah diingat untuk mempresentasikan instruksi mesin. Bahasa ini lebih mudah dibaca daripada bahasa mesin atau generasi pertama
tetapi tetap membutuhkan program khusus bernama assembler untuk menerjemahkan menjadi kode biner agar dapat dijalankan oleh komputer. Second generation language digunakan untuk kontrol perangkat keras yang mendalam dan optimalisasi kerja kritis. Yang ketiga, bahasa pemrograman generasi ketiga atau 3GL. Bahasa pemrograman tingkat tinggi yang menggunakan sintaksis lebih mirip bahasa manusia, sehingga lebih mudah dibaca, ditulis, dan dipahami dibandingkan bahasa tingkat rendah seperti bahasa mesin. Bahasa ini bersifat independen dari perangkat keras, menggunakan konsep seperti variabel dan aliran kontrol, dan memerlukan kompilasi atau interpretasi untuk diubah menjadi instruksi yang dapat dieksekusi oleh komputer. Contoh dari 3GL atau Three Generation Language populer seperti Python, JavaScript, dan C++. Yang keempat adalah Four Generation Language. Bisa disebut juga bahasa tingkat yang sangat tinggi. 4GL adalah bahasa tingkat sangat tinggi yang dirancang untuk lebih mudah dipahami oleh manusia dan meningkatkan produktivitas pengembang, memungkinkan mereka menentukan apa yang harus dilakukan oleh komputer daripada bagaimana cara melakukannya atau pendekatan non-prosedural. Bahasa ini sering bersifat spesifik tujuan atau domain, dengan contoh populer seperti SQL untuk basis data dan script seperti PHP dan Python. Yang kelima, 5GL atau bahasa pemrograman generasi kelima adalah bahasa pemrograman tingkat tinggi yang dirancang untuk tujuan pemecahan masalah menggunakan pemrograman deklaratif dan berbasis kendala, bukan untuk menentukan langkah-langkah algoritma secara eksplisit. Tujuannya adalah membuat komputer lebih pintar untuk tugas-tugas kecerdasan buatan seperti AI, seperti pemrosesan bahasa alami dan sistem pakar. Programmer hanya memberikan batasan masalah kepada sistem, dan sistem akan menghasilkan solusi atau kode yang diperlukan. Contoh 5GL antara lain Prolog, Lisp, dan Mercury. Sekian pembahasan bab 3 sistem komputer. Silahkan dipelajari kembali jika masih bingung, dan buatlah rangkuman agar kalian lebih memahami materinya. Semoga ada ilmu yang dapat diserap dan bermanfaat buat kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.